Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua hormati segenap para hadirin, pengurus pengajian malam minggu dan juga malam Kudus yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wakil Khusus Al Mukarram Al Ustaz Junaidin SD, Ahidan Kiram Al Ustaz Abdul Hakim, Bapak Haji Sriyanto, Bapak RT Muhasan dan juga Bapak RT Sukmayadi, Bapak Anhar Yuhri, sepuh kita yaitu Bapak Haji Mursyidi, alhamdulillah pada saat ini dapat bersilaturahim ke tempat kita. Kakak kami Bapak Naswan, Bapak Haji Jubaidi dan juga para jamaah sekalian yang lainnya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur marilah bersama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini para bapak-bapak sekalian, para jamaah sekalian dapat bersilaturahim, dapat berkumpul di aula khairul hasanat, di mana perkumpulan kita pada malam ini adalah dalam rangka HBH, dalam rangka halal bihalal, karena kita baru saja usai melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Kita laksanakan dengan secara saksama, tadarruk, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim masih memberikan kita umur yang panjang sehingga kita pada saat ini berada di bulan Syawal. Dan mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan, baik itu puasa kita, salat sunat, tarawih kita, dan amalan-amal yang lainnya, kita berharap semoga diterima insya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda, dan kita berharap pula mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, bisa bertemu nanti di Ramadan di tahun yang akan datang. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan
kepada junjungan kita yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam pula kita sampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in yang selalu setia mengikuti ajarannya. Para bapak yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang saya bacakan tadi yang bunyinya ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman yang adil, janganlah kamu sekali-kali mudah dilalaikan oleh harta dan anak-anak kamu untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba ya, ayat itu menyeru kepada orang yang beriman. Kita nggak boleh diperbudak, ya. Tidak boleh kita dilalaikan mengejar harta, ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dunia penting Pak kita cari, ya. Memang hidup tanpa dunia hampa, betul lah kira-kira. Ya kalau orang mikirin dunia, anak pilak di Bogor kosong, sepi, betul lah lagi-lagi. Betul lah kira-kira. Makanya disediakan sono ada pilak, ya kan, di Bogor, di Gunung Bunder, ya kan, di taman-taman indah, ya kan. Siapa itu yang ngisi pila itu? Satu hari satu malam ada yang 3,5 juta sekeluarga, betul lah kira-kira. Bisa 30 orang, 20 orang diboybom untuk tidur di villa. Ada yang 4 juta, ada yang 5 juta. Itu bagaimana kelasnya itu villa, betul lah kira-kira. Sebab yang mengisi villa itu lantaran punya duit. Kalau orang punya duit, ya orang tidur di villa, ya kan? Yang ada dia adalah sila, dia ada rumah, ya sila aja kayak begitu ya, mau dapat duit, betul lah kayak gitu. Ya kalau punya duit tidurnya di pil, yang orang punya duit ya sila, begitu namanya kan. Dia ada pila, ada sila, di aula, begitu juga dapat. Nah itu Pak, dunia itu penting Pak. Dunia, ya, tanpa dunia itu hampa Pak. Bahkan kata Quran, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Begitu kata Quran. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Ya, dan carilah olehmu akan kehidupan akhirat. Lupa kita disuruh mencari kehidupan akhirat, ya kan? Tapi kata Quran, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupain dunia dulu. Oh, lupa kita. Ya, akhirat boleh kita kejar, tapi kita nggak boleh melupakan dunia. Sebab orang punya dunia, Pak, ya, gampang putus asa, betul lah, Pak. Kekuburan juga semakin dekat. Ada orang punya duit Pak, ya kan? Anak banyak, betul nggak? Cucu banyak, ya kan? Pikiran mangsing, ya kan? Ya, mau ngapain mau sembahyang terawih? Buat dapat duit, betul lah. Ini orang-orang punya iman, betul. Mau ngapain buat puasa, ya kan? Ini orang-orang punya iman, ya kan? Nah makanya Pak, ya, karena dia nggak punya dunianya nggak mapan, imannya kagak ada, yang ada kekuburan kadar fakru ayyakuna kufur, kata Rasulullah. Asbab kefakir itu bisa saja mendatangkan sebuah kekuburan. Nah, ini orang fakir yang orang punya iman, ya. Tapi kalau yang punya iman walaupun dia fakir, ya indah-indah saja dalam hidup ini, ya. Semakin tekun beribadah kepada Allah Subhanahu. Itulah dia muslim
ya mukmin yang tentunya bakal selam, walaupun dia fakir, walaupun dia miskin, ya kan, dia orang punya apa-apa, ya, tetapi hidupnya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali di kata Quran, janganlah kamu sekali-kali ya mudah dilalaikan oleh hartamu, ya, dan sehingga kamu banyak lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bagaimana Pak? 24 jam dia kejar dunia, ya, tetapi dia lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dia tinggal, puasa dia tinggal, ngaji dia tinggal. Tadi kan sudah disinggung oleh Ustaz Junaidi, ya kan, hidup kita ini cuma hanya 1 minggu, betul loh, ya. Dari Sabtu ketemunya Sabtu, dari Minggu ketemunya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya kan, cuma 1 minggu Pak kita hidup ini, kan. Adapun jumlah bulan, jumlah bulanan, itu lain cerita. Memang sebulan ada 4 minggu, Pak. Nah ini Pak, ya. Boleh kita kejar dunia, enggak? Tapi janganlah kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab akhir daripada kehidupan kita di dunia ini adalah mati. Kata Rasul, "I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Bekerjalah kamu untuk dunia kamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Nih Pak, ya. Boleh kita kejar dunia, kita semangat dalam mencari dunia, seakan-akan kita hidup 100 tahun lah. Hidup 100 tahun lagi Pak. Contoh begini Pak, orang dunianya ada nih. Orang dunianya ada. Rumah 2 lantai Pak. Ya, ada AC kiri kanan, betul Pak. Depan belakang ada halaman Pak. Masih orang kayanya aja pengen tidur ke pil. Betul lagi kan? Betul gak? Ya, enak banget kayaknya tidur di villa kan. Toge Pak, yang tadinya di rumah nih kayaknya kita makan kayaknya kaku Pak, ya kan? Nyampe di sono kayaknya enjoy kita makan tuh goreng toge. Betul lagi Pak? Enak Pak tuh di gunung, makan di gunung enak Pak? Enak. Oncom aja enak Pak, oncom. Iya. Ya kan? Kenapa di sini oncom kurang enak Pak? Kita bawa ke gunung gitu jadi enak Pak. Nah itu pas sudah bertanda Pak, ya kan? Bahwasanya Pak, ya, nikmatnya dunia ini, ya, kita memiliki dunia fasilitas yang indah, duit yang banyak Pak, seakan-akan Pak kita tidur di pula ini hidup 100 tahun lah. Betul lah kira-kira Pak. Saya udah pada masa tidur di pula. Ya, saya udah ngerasain juga Pak. Ya, pernah saya kemarin diajak mukor dan kayak di Marhali Pak. Masya Allah, ya kan? Walaupun saya makan sama bandang doang, kan kalau bandang doang gitu bawa dari rumah lo, ya kan? Begitu nyampe sono penolak terus pulas, biasa langsung pulas. Masya Allah, luar biasa Pak tidur di villa. Betul lah ya Pak. Ya. Nah itulah suatu pertanda Pak, ya kan, kejar dunia, miliki dunia seakan-akan hidup selama-lamanya. Kenapa? Karena banyak duit. Begitu pula sebaliknya kata hadis, wa mali akhiratika ka'annaka tamutu qada. Bekerjalah kamu untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Betul ada kira-kira? Jadi kalau kita lagi ngejar dunia, kita ngejar dunia, ya, semangat kita hidup mohon selama-lamanya Pak. Tetapi kalau kita kejar akhirat, ya, mau sholat, mau ibadah, mau ngaji Pak, seakan-akan kita mati bentar, mati besok. Bahkan kalau orang mati Pak di dalam ibadah, ya kan, matinya betul-betul husnul khotimah. Orang mati dalam mencari ilmu, ya, mencari ilmu Pak, bahkan mati digolongkan mati syahid Pak, orang yang mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah Pak sekalian, kita kembali kepada ayat ini, ya, memberikan solusi, memberikan dorongan kepada kita, ya, janganlah kita Pak ini mudah dilalaikan untuk mencari Allah, mencari dunia, ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya rasa itu saja
yang dapat saya sampaikan pada malam ini, ya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan, menambah keilmuan, menambah keimanan ketakwaan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak sekalian, ya, kita berharap, ya, kita perbaiki, kita berharap di bulan suci Ramadan nilai dari kebaikan ini, ya. Jangan sampai kita ini malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan kita semangat mencari ilmu, ya. Di semangat kita mengaji, ya. Semangat kita bertafsir Al-Qur'an, semangat kita melaksanakan salat sunat tarawih, semangat kita berpuasa di bulan suci Ramadan, ya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan, maka aplikasinya Pak adalah di bulan Syawal. Nah, ini sekarang udah kita buka nih, ya, di bulan Syawal ini, ya. Apa setelah kita laksanakan di bulan suci Ramadan? Ya itu Pak, kembali lagi kita mengaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Memang ngaji itu merupakan tuntunan Rasul, kewajiban kita sebagai umat Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya standar hidup kita ini harus memiliki ilmu, harus mengaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, ya, kalau kita banyak mengaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Pak, ilmu itu nanti akan memberikan sebuah penerangan kepada kita bila mana kita masuk ke yang kubur. Kata Rasul nih, terakhir saya bicara, ya, ijamatul alim, ya, ijamatul alim, bila mana matinya orang alim, ya, bila mana matinya orang alim, maka, ya, fasawwarallahu ilmahu fi qabrihi, maka ilmunya itu Pak akan membentuk di alam kuburnya. Wa annisuhu ila yaumil qiyamah, dan dia ilmu itu akan memberikan ketenangan Pak sampai saat datangnya hari kiamat. Wa yadrau anhu hawamal ard, dengan ilmu itu Pak, ya, akan menolak daripada binatang-binatang buas yang mengajak Pak kita masuk ke liang kubur. Asbab punya ilmu Pak, asbab duduk di majelis ilmu Pak, insya Allah Pak, binatang-binatang buas akan disingkirkan oleh Allah. Asbab kita memiliki ilmu, asbab kita duduk di majelis ilmu, insya Allah Pak. Nah ini Pak yang perlu, ya, kita perhatikan dalam hidup ini, jangan sampai kita putus mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para hadis sekalian, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Dan tentunya sebelum saya tutup dengan doa pada saat ini, karena masih ada suasana hari raya Idul Fitri, terutama saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran dari para bapak sekalian jamaah, ya, bersilaturahim ke tempat saya, ya. Ini mungkin di samping ucapan ribuan terima kasih, tentunya saya sekeluarga ini mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin dari segi hidangan jamuan ini, ya, barangkali ini apa adanya nih Pak, ya, tidak memuaskan. Memang saya ini dari siang tadi ada teman-teman juga pada akhirnya datang Pak, ini rencana mah saya masakin emas Pak, ya, di Umi bagi panggilan ceramah tadi Pak, ya. Jadi udah bisa nggak ada yang masakin. Kemudian siang jam 1 Pak, ya, teman saya Pak yang datang dari jauh dari Pulau Pinang, ya, dari Bali Matraman, perempuan ibu, ya, dari Jakarta pada hadir kemarin. Jadi sampai jam 6 saya juga puasa, ya. Ya, kalau kita musiknya kan orang enak. Ini mana lontong belum kecari ini gue ini, dengan bola biasanya kemudian dapat ini, biasanya dapat gue belum kecari ini, ya, bagaimana ini? Akhirnya kita mau Pak dong kali itu. Kalau makan dah, karena nama uling goreng ini gue boleh makan bawain gue. Ya makan Pak, ya, saya rasa ini mungkin pada saat saya mau membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, ya. Mari kalau pada saat ini suasana Idul Fitri, mari kita mengucapkan minna aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan kita berharap mudah-mudahan kita bisa umur yang panjang, ya, mudah-mudahan kita dipertemukan nanti di Ramadan di tahun yang akan datang, dan seluruh dosa-dosa, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan segera mengampuni, ya, mengampuni kesalahan kita, asbab kita banyak bersilaturahim dan maaf di antara kita. Ila arabin nabi al-fatihah.